فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ancaman yang mengajak orang untuk melakukan pendangkalan ideologi. Ancaman-ancaman ini bisa jadi lebih berbahaya karena bisa menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam tanpa sadar. Secara materi mungkin utuh, tapi akidahnya yang berubah. Dan iblis lebih merasa bahagia ketika ada hamba Allah yang akidahnya rusak, walaupun bisa jadi dia punya banyak materi. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang sahih tentang masalah Dajjal, Nabi SAW bercerita, ada orang yang dia ditangkap oleh pengikutnya Dajjal. Saat ditangkap, maka yang satu mau membunuh, tapi ditahan sama temannya. Jangan kau bunuh. Bukankah Tuhan kita, yaitu Dajjal, melarang kita untuk membunuh siapapun kecuali di hadapannya. Sehingga Dajjal itu tidak melakukan pembantaian sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi. Israel mereka membabi buta, membantai kaum muslimin, membantai orang-orang yang berada di Palestina. Sasarannya adalah untuk menghilangkan generasi. Genosida, itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam zaman sekarang. Seperti misalnya praktek genosida yang ada di Myanmar, orang-orang Burma kalau nggak mati harus diusir keluar dari Burma, menghilangkan generasi. Sehingga lukanya ada di luka fisik, tapi imannya nggak hilang. Orang Palestina yang mati mukmin, dan insya Allah masuk surga, karena mereka mati dalam kondisi Muslim. Sehingga imannya tidak hilang, akidahnya tidak hilang. Yang hilang nyawa mereka, akidahnya, nyawanya dibiarkan. Nabi SAW menyebutkan, pada waktu Dajjal berikut bala tentaranya mendatangi satu kaum. Lalu dia mengajak kaum itu untuk mengikutinya. Lalu kaum tadi mau mengikutinya. Akhirnya oleh Dajjal, dia perintahkan agar bumi menumbuhkan tanaman dan langit menurunkan hujan, sehingga masyarakat di kaum ini hidup sejahtera, melimpah hartanya, pangan melimpah dan seterusnya, hidup sejahtera. Lalu Dajjal mendatangi kaum yang lain. Kemudian kaum ini diperintahkan untuk mengikutinya, tapi mereka tidak mau, dan mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Dajjal memerintahkan anikhruzu kunu zaki, keluarkan semua perbendaraan harta kalian. Perbendaraan di tempat itu ngikuti Dajjal. Nabi SAW menggambarkan seperti lebah ratu yang diikuti oleh kawanannya. Sehingga harta-harta itu keluar semuanya ngikuti Dajjal. Akhirnya mereka hidup dalam kondisi penuh dengan kemiskinan, pangan susah, semuanya serba terbatas, tapi nyawanya selamat. Sehingga Dajjal tidak membunuh. Apa yang diinginkan oleh Dajjal? Hilangnya iman. Itulah yang saya maksud tadi ya. Terkadang ada serangan yang lebih berbahaya dibandingkan serangan fisik. Itulah serangan akidah. Itulah serangan ideologi. Serangan yang menyebabkan orang hilang akidahnya. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dalam sabda beliau. Badiru bil a'malis salihati fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amal saleh, karena nanti akan muncul banyak fitnah. Ujian yang bisa menurunkan kualitas iman seorang hamba. Lalu Nabi SAW menyebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi hari mukmin, sore jadi kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sore hari masih muslim, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dia menjual agamanya,
menukar Islam, imannya dengan kekufuran dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Baik. Oleh karena itu, berjaga di bagian ini nilainya besar. Bagaimana kita menjaga diri kita, anggota keluarga kita, termasuk masyarakat kita dari serangan orang yang ingin merusak akidah kaum muslimin. Menjaga masyarakat dari serangan yang ingin merusak akidah kaum muslimin. Itulah yang kita maksud ribat di masa milenial. Baik, bagi Anda yang punya buku, coba dibuka di halaman 62. Atau di halaman 61 bagian bawah. Ribat di zaman milenial. Di masa ketika masyarakat tidak lagi berperang, bukan berarti ancaman terhadap dakwah Islam menjadi hilang. Ancaman tetap berlanjut, hanya saja bentuknya bukan senjata maupun pasukan. Namun bentuknya adalah serangan pemikiran. Dan Masya Allah, serangan pemikiran itu demikian kuat, terutama yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Sehingga ajakan untuk memahami semua agama ini sama, model salam lintas agama, ada fikih lintas agama, PLA ya, fikih lintas agama. Kita kan sudah biasa ya, fikih lintas madhab. Ada fikih lintas agama. Gimana sih cara berdoa yang meramu semua bentuk doa? Jadi cara doa orang Islam tuh kayak gini. Kalau orang Nasrani seperti ini. Kalau orang Buddha seperti ini, orang Hindu seperti ini. Terus diramu. Ramuan itu jadi cara doa baru. Fikih lintas agama. Dan mungkin sekitar tahun awal-awal 2000-an ada pondok pesantren yang mengembangkan fikih lintas agama. Baik. Itulah yang kita maksud serangannya pada serangan apa, Pak? Pemikiran. Mereka tidak menggunakan senjata atau pasukan. Mereka bentuknya bukan serangan yang menyimpang serta menjaga ideologi yang tersebar di kalangan umat, ideologi Islam, agar tidak terkontaminasi dengan aneka penyimpangan pemikiran. Hakikat dari tindakan semacam ini adalah ribat di era milenial. Sehingga dia jelaskan kepada masyarakat gimana akidah yang lurus. Dia jelaskan kepada masyarakat bagaimana pemahaman yang benar. Karena kalau pemikiran menyimpang itu dibiarkan, nanti akan jadi racun yang dia bisa menyusup ke semua lapisan masyarakat. Dan itu proyek jamaah. Itu proyek. Ada salah satu guru kami, beliau alumni Mesir. Beliau ini punya seorang teman yang kuliah di Mesir. Tapi guru kami Mesir kemudian pindah ke Madinah. Punya teman yang kuliah sampai lulus di Mesir. Jadi ini teman yang kuliah di Mesir ini sempat belajar kepada tokoh liberal di Mesir. Saya dulu sempat membaca sebagian dari sinopsis pemikirannya. Mungkin Bapak Ibu kenal ya, namanya Hasan Hanafi. Terkenal sekali di dunia orang liberal. Zaman saya SMA ada buku judulnya Pemikiran Hasan Hanafi, dan saya sempat membaca buku itu. Hasan Hanafi ini liberalnya Mesir. Dia terpengaruh dengan Hasan Hanafi, akhirnya jadi tokoh liberal di Indonesia. Dia dapat proyek untuk nulis yang isinya mengkritisi agama Islam. Pokoknya gimana caranya agar Islam itu dikritik. Jadi yang dikritik ajaran Islamnya, bukan sikap kaum muslimin. Kalau ada orang muslim yang salah dikritik itu hal yang biasa. Tapi yang dikritik apa? Ajaran Islamnya. Misalnya menggugat keautentikan Quran. Quran itu nggak autentik. Atau menggugat tentang keabsahan hadis. Hadis itu nggak sahih, nggak valid. Masa berusia 1400 tahun masih bisa bertahan? Itu nggak mungkin, pasti akan ada perubahan.
Sehingga gimana caranya dia menanamkan kepada masyarakat bahwa Islam itu bukan satu-satunya agama yang mutlak benar. Dibuat ragu masyarakat. Itu proyeknya. Akhirnya diingatkan sama guru kami yang lulusan Madinah, karena dulu satu pondok. Kamu kenapa nulis seperti itu? Terus dia bilang, bayarannya mahal. Kita nggak boleh menukar iman dengan harga yang murah. Dunia seisinya itu murah. Apa dia bilang? Yang dilarang oleh Allah kan, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Ini harganya mahal. Dibayar pakai apa? Dolar. Yang dilarang itu jangan menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Ini dijual dengan harga mahal. Bayarannya apa? Dolar. Dan tulisan itu makin viral, makin besar harganya. Sehingga memang proyek orientalis untuk mengacaukan akidah masyarakat daerah timur, caranya adalah dengan menggunakan corong-corong orang liberal. Gimana caranya biar dia bisa viral, kemudian bikin onar di masyarakat, dan seterusnya. Dan itu harganya mahal. Itu harganya mahal. Baik. Ada, mungkin Bapak Ibu kenal Pak Hartono Ahmad Jais. Kenal? Nama itu kenal ya? Itu kan beliau yang sering membantah orang-orang liberal dan beliau punya banyak buku isinya bantahan-bantahan untuk orang liberal. Saya dapat cerita bahwa ada seorang liberal yang nulis kemudian diterbitkan di media massa. Lalu orang liberal ini meminta kepada Pak Hartono, menghubungi Pak Hartono. Pak Hartono, tolong bantah buku saya, tolong bantah tulisan saya. Saya nulis di koran ini, di kolom ini itu ada tulisan saya. Tolong Bapak bantah. Lah kenapa saya harus bantah? Biar makin viral. Karena kalau makin viral, harganya makin mahal. Jadi memang ini sudah menjadi proyek. Bagaimana caranya agar masyarakat itu dijauhkan dari agama. Dengan cara dibuat mereka meragukan terhadap kebenaran agama. Padahal kaum muslimin dari kecil sampai dewasa, mereka itu punya satu doktrin. Al-Quran dan Sunnah itu terjaga. Maksum. Dan valid. Tidak ada yang diragukan. Karena kita yakin, hudan lil muttaqin la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Terlepas apakah mereka paham isinya atau tidak. Tapi kita semuanya punya doktrin Islam itu agama maksum yang tidak ada salahnya. Nah mereka mau merusak doktrin ini. Ketika orang Nasrani sudah berhasil digoyahkan, agama-agama yang lain sudah berhasil digoyahkan, sasaran berikutnya adalah agama Islam. Maka Bapak Ibu bisa lihat ya, berkembangnya ajaran Nasrani itu kan bermula dari Eropa. Kemudian menyebar di masa perang-perang dunia yang kita kenal. Mereka memiliki 3 tujuan besar. Salah satunya adalah gospel. Untuk menyebarkan agama Eropa ke dataran-dataran yang lain. Baik, hingga akhirnya agama ini menyebar di mana-mana. Tapi kenyataannya agama ini yang paling banyak meninggalkannya siapa? Orang Eropa sendiri. Karena program untuk mendangkalkan agama di masyarakat berhasil. Sehingga banyak orang yang kemudian yang dulunya generasi awalnya adalah Nasrani, anak-anaknya mulai ateis. Dia nggak seneng dengan agamanya. Sampai gimana caranya agar gereja itu bisa menarik massa. Sehingga gereja selalu sepi. Mungkin cerita seperti ini sudah ma'ruf ya Bapak Ibu dengar. Di mana gereja-gereja di Eropa, gereja di Australia, gereja di Amerika ditinggal oleh jamaahnya, sepi dengan jamaah. Karena program yang dilakukan oleh orang-orang anti agama itu berhasil. Nah, berikutnya yang mau jadi sasaran adalah Islam. Gimana caranya agar Islam itu dibuat jauh dari kaum muslimin? Sehingga dilakukanlah pendangkalan-pendangkalan akidah seperti yang tadi kita saksikan.
Maka jamaah salah satu di antara caranya adalah menggunakan atas nama nasionalisme untuk menggeser peran agama. Sehingga dengan atas nama nasionalisme mereka pingin agama itu dibuat sama. Nah, itu yang tidak bisa kita terima. Nasionalisme dalam arti mencintai negara dimiliki oleh seluruh masyarakat. Saya mencintai negara saya, Bapak Ibu juga mencintai negara Bapak Ibu, semuanya kita semua cinta Indonesia. Disinilah tempat tanah air kita dilahirkan. Sudah? Namun bukan berarti dengan adanya nasionalisme terus kita menyamakan semua agama. Dan ini nggak ada hubungannya. Karena ideologi biarkan masing-masing orang mengembangkan sesuai dengan keyakinannya. Si A punya keyakinan, si B punya keyakinan. Sehingga nggak boleh dicampur adukkan. Kita saja menyadari orang Yahudi tidak akan mau melakukan ibadah dengan cara Islam. Karena dia tahu ini berbeda dengan agamanya. Bahkan mereka menganggap bahasanya agama mereka yang paling tinggi tingkatannya. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana rasismenya orang Yahudi bukan cuma rasis dalam urusan dunia, tapi rasis akhirat. Kalau rasis dunia itu kan banyak ya. Seperti misalnya ajarannya Hitler, orang Jerman itu terbaik. Itu rasis dunia. Orang Yahudi itu tidak cuma rasis dunia, tapi rasis akhirat. Merasa yang paling berhak dapat surga, selain Yahudi nyemplung neraka semuanya. Merasa yang paling dicintai Allah, sehingga mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami adalah makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah. Rasisnya itu rasis akhirat. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat di Al-Qur'an yang isinya menyebutkan kesesatan-kesesatan Yahudi, penyimpangan Yahudi. Baik. Sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran kita. Karena mereka tahu kita berbeda dengan ajarannya. Kembali lagi, sehingga proyek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan pendangkalan masalah akidah, ini racun bagi umat. Dan jangan dibiarkan Anda mendakwahkan kepada masyarakat untuk menjaga agama mereka, agar mereka jadi bertahan dalam ideologi yang benar. Itu masuk kategori apa tadi? Ribat di daerah perbatasan. Bisa jadi para ulama menjadi sasaran serangan setiap orang yang tidak suka kepadanya. Mereka rela berkorban kehormatan. Sehingga para ulama rela berkorban kehormatan untuk menjaga kelestarian agama di masyarakat. Menyampaikan kebenaran yang bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh masyarakat, siap-siap dikasih komentar jahat di YouTube.